Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah AI itu bisa, ya berpikir, atau gimana caranya dia ngambil keputusan? Nah, semua itu kuncinya ada di satu hal, cetak biru fundamentalnya, yang kita sebut arsitektur. Inilah yang ngatur gimana informasi itu ngalir dan diolah. Oke, siap? Yuk kita bedah bareng-bareng struktur dasar dari jaringan syaraf tiruan. Coba kita bayangin ya, di sebelah kiri kita lihat ada struktur organisasi di perusahaan. Ada alur yang jelas kan, staff ke supervisor, supervisor ke manajer, dan seterusnya. Alur ini nentuin cara kerja dan pengambilan keputusan. Nah, di sebelahnya, arsitektur jaringan syaraf itu, ya prinsipnya sama persis. Cara neuron-neuron ini disusun dan dihubungkan itu yang akan menentukan seberapa cerdas sistemnya dan seberapa rumit masalah yang bisa ia pecahkan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kerangka dasarnya, lalu kita lihat model lapisan tunggal, pahami batasannya, kemudian kita lihat gimana lapisan ganda jadi solusinya, dan terakhir kita bahas cara milih arsitektur yang pas. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih arsitektur itu dalam dunia AI? Anggap aja ini adalah fondasi bangunannya. Gampangnya gini, arsitektur itu soal penataan. Jadi bukan cuma sekedar punya neuron, tapi gimana neuron-neuron itu kita susun, kita atur dalam lapisan-lapisan, dan gimana mereka saling nyambung. Pengaturan inilah yang jadi sumber kekuatan jaringan untuk belajar dari data. Nah, sekarang kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, bentuk arsitektur yang paling simple. Jaringan lapisan tunggal atau single layer. Ini titik awal yang paling pas buat ngerti logikanya. Coba deh lihat diagram ini, simple banget kan? Kita punya input di kiri, dan creng, langsung nyambung ke output di kanan. Nggak ada tuh yang namanya lapisan tengah atau hidden layer. Ini benar-benar kayak jalan tol. Data mentah masuk, langsung keluar keputusan. Nggak pakai mampir-mampir. Nah, yang keren itu, matematika di baliknya ternyata super simple. Outputnya, atau keputusannya, itu cuma hasil dari setiap input dikali bobotnya masing-masing, terus dijumlahin semua. Jadi bobot ini nunjukin seberapa penting sih sebuah input. Prosesnya intinya cuma agregasi yang cepet banget. Yuk kita coba hitung bareng-bareng biar lebih kebayang. Misal input pertama nilainya 2, bobotnya 0,5, dikalikan jadi 1,0. Input kedua nilainya 3, bobotnya 0,8, dikalikan jadi 2,4. Nah, kita tinggal jumlahin aja keduanya, dapet deh 3,4. Angka inilah yang nanti jadi pemicu buat fungsi aktivasi, yang bisa kita anggap kayak saklar buat nentuin si neuron ini bakal nyala atau enggak. Biar makin gampang, bayangin deh ada mesin penilai otomatis. Mesin ini kita kasih input nilai tugas, nilai UTS, sama nilai UAS. Di dalamnya, dia cuma langsung ngaliin tiap nilai itu sama persentase bobotnya. Terus, cetak, langsung keluar nilai akhir. Cepat, efisien, to the point tanpa analisis yang mendalam. Nah, itulah jiwa dari jaringan single layer. Tapi ya itu dia, kesederhanaan ini ada harganya. Kecepatan dan efisiensi ini datang dengan satu batasan yang sangat-sangat mendasar. Mari kita lihat apa tembok penghalangnya. Dan disinilah masalah utamanya muncul. Jaringan single layer itu pada dasarnya cuma bisa mecahin masalah yang bisa dipisahkan sama satu garis lurus. Padahal kita tahu dunia nyata itu ya jelas jauh lebih rumit dari itu. Slide ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Lihat deh grafik yang kiri. Ini namanya pola linier. Gampang kan? Kita tinggal tarik satu garis lurus buat misahin titik hijau dan oranye. Beres. Jaringan single layer jago buat yang kayak gini. Tapi sekarang lihat grafik kanan. Ini masalah XOR. Coba deh, gimana pun caranya kamu coba tarik satu garis lurus, nggak akan pernah bisa misahin dua kelompok ini dengan benar. Nah, disinilah single layer gagal total. Terus gimana dong cara nembus tembok garis lurus tadi? Nah, disinilah muncul terobosannya. Multi-layer neural network. Inilah arsitektur yang ngebuka gerbang bagi AI modern buat bisa ngadepin masalah-masalah yang rumit di dunia nyata. Jadi apa bedanya? Kuncinya cuma satu frasa, hidden layer atau lapisan tersembunyi. Adanya satu atau lebih lapisan tambahan di tengah-tengah inilah yang jadi game changer. Lapisan ini berfungsi kayak ruang proses tambahan yang ngasih kemampuan si jaringan buat belajar dan ngenalin pola-pola yang jauh lebih rumit dan non-linear. Proses alirannya ini disebut feed forward, artinya maju terus, nggak ada mundur. Gini cara kerjanya. 1. Data masuk ke lapisan input. 2. Data tadi dikalkulasi dengan bobot-bobotnya. 3. Hasilnya diaktifasi dan diteruskan ke hidden layer buat diolah lagi lebih dalam. 4. Setelah melewati semua hidden layer, sinyalnya sampai di lapisan output dan menghasilkan keputusan final. Kita balik lagi ke analogi kantor tadi ya. Bayangin proses rekrutmen.
Lapisan input itu kayak staf HRD, tugasnya cuma ngecek kelengkapan dokumen dasar. CV ada, ijazah ada, oke lanjut. Nah, hidden layer itu para manajer. Mereka nggak cuma lihat dokumen, tapi interview mendalam, menganalisis pola-pola tersembunyi dari kandidat. Terakhir, lapisan output itu sang direktur, yang ambil keputusan final berdasarkan analisis mendalam dari para manajer tadi. Contoh paling gampang yang kita temuin tiap hari, filter spam di email kita. Sistemnya itu nggak cuma lihat satu hal, misalnya, oh ada kata promo, berarti spam. Bukan, keajaibannya ada di hidden layer yang belajar korelasi. Bisa jadi kombinasi dari alamat pengirimnya nggak dikenal, plus banyak kata-kata promo, plus ada lampiran yang aneh. Nah, kombinasi inilah yang akhirnya memicu keputusan, ini spam. Itulah kekuatan hidden layer. Oke, kita udah kenal dua-duanya. Pertanyaan logis berikutnya, kan? Jadi, kapan kita pakai yang simpel dan kapan kita butuh yang kompleks? Karena milih arsitektur yang tepat itu krusial banget. Dan jawabannya ada di sekitar kita setiap hari. Coba deh pikirin AI modern yang sering kita pakai. Pengenalan wajah di HP, rekomendasi film di Netflix, mobil otonom, bahkan sampai deteksi penyakit dari gambar medis. Semuanya tanpa terkecuali dibangun di atas arsitektur multi-layer. Bahkan banyak diantaranya pakai puluhan ratusan lapisan yang kita kenal sebagai deep learning. Setiap lapisan belajar fitur yang makin kompleks. Dari yang cuma bisa lihat garis, dari bisa lihat bentuk, sampai akhirnya bisa ngenalin wajah manusia seutuhnya. Oke, buat ngerangkum semuanya, kita lihat perbandingan langsungnya. Dari struktur, single layer itu simple, multi-layer itu kompleks. Dari kapasitas, single layer cuma buat masalah linear, multi-layer bisa buat pola non-linear yang rumit. Soal kecepatan, single layer jelas ngebut, multi-layer butuh komputasi lebih berat. Dan buat penerapan, single layer cocok untuk tugas logika dasar, sementara multi-layer adalah tulang punggung dari semua aplikasi deep learning modern. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Untuk tugas yang super kompleks seperti deteksi wajah atau bahkan menghasilkan teks seperti yang dilakukan ChatGPT, yang butuh jutaan keputusan kecil yang saling nyambung, arsitektur mana yang jelas-jelas jadi kuncinya? Dan lebih penting lagi, kenapa kesederhanaan, meskipun cepat, sama sekali nggak akan cukup buat tugas-tugas secanggih ini? Coba pikirkan.